Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah hari Paskah yang pertama. Hari ini Minggu 4 April tahun 2021. Kami ingin menyampaikan berita jemaat untuk kita sekalian. Berita jemaat terdiri dari berita pelayanan. Pada hari ini pelayanan ibadah Paskah yang pertama dipimpin oleh Ibu Pendeta Patmiati STH dan liturgus Bapak Riyadi Mando yang bertugas lingkungan EPATA. Kemudian kebaktian lingkungan syukuran tidak ada perubahan seperti di berita jemaat. Kemudian berita lain-lain dan keuangan tidak ada perubahan. Kemudian untuk selanjutnya tidak ada. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu, walaupun cuma kebaktian di rumah, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 7, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Jemaat duduk. Nas pembimbing Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 sampai ayat 2. Kristus bangkit sorotlah, haleluya. Bumi surga
pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara litani menurut Yesaya 64 ayat 1-9. Sekiranya Engkau mengoyangkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat terang gas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nanti Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka untuk melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian jadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang bentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita bersama mendengar berita anugerah. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 216, bait yang pertama dan kedua. Sang Kristuslah bangkit dari yang menang, kuasa si
Pembacaan Alkitab. Pada ibadah Paskah hari ini Minggu tanggal 4 April 2021, pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas karunia berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Lebih-lebih napas kehidupan telah Tuhan percayakan pada kami. Ini semua atas karunia kasih setia Tuhan yang nyata kami rasakan selaku hamba Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kuasailah hidup kami, suci kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami layak dan berkenan kepadamu. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 dengan perikop keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa satu perjamuan dengan makanan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaringkan endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala murka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat yang terakhir, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Ini Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 dan 2, Dikau yang bangkit maha mulia.
Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di ibadah Paskah pada saat ini. Kristus Yesus Tuhan telah bangkit. Berita sukacita yang menjamin kehidupan kami, bahwa Kristus Allah yang hidup itu akan terus menuntun memelihara kehidupan kami. Dalam sukacita Paskah bersama di tengah pandemi virus corona ini, dari tempat yang berbeda di rumah kami masing-masing, kami bersama beribadah, kami bersama merenungkan firman Tuhan. Kami yakin berita Paskah ini memberi semangat dalam langkah juang kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus mengurapi menjamah kami, sehingga apa yang kami dengar termetrai sempurna dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus yang bangkit, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ke-18. Kita baca secara bergantian kembali. Jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan membaca ayat genap di bawah 2 perikop. Kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita mulai di perikop pertama, ayat pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya."
Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu. Amin. Shalom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dikatakan serigala itu jika senang, dia mengibas-ngibaskan ekornya bermain. Tapi katanya kalau salah satu serigala itu mati, serigala itu, jemaat kekasih Tuhan, ekornya terkulai dan dia akan mengeluarkan lolongan yang sedih. Jadi itu, jemaat kekasih Tuhan, seekor serigala. Duka cita itu perasaan yang sangat kuat. Kehilangan hal yang paling berharga dalam hidup. Kehilangan orang yang kita kasihi, mencintai, mengasihi kita. Kehilangan orang yang memberi warna dan arti dalam perjalanan hidup. Sehingga duka cita itu, jemaat, perasaannya sangat kuat melekat dalam kehidupan. Kita melihat dalam firman ini, dikatakan Maria Magdalena ini perempuan Yahudi dari Magdala, kota nelayan di bagian barat Danau Galilea. Namanya disebut, jemaat kekasih Tuhan, 15 kali dalam 4 kitab Injil. Tidak hanya misalnya dalam kitab Matius, tapi juga disebut dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sering sekali Maria Magdalena ini. Maria Magdalena ini, jemaat, tidak akan pernah melupakan kasih Tuhan. Tanpa Tuhan terikat seumur kehidupannya dengan kuasa 7 roh jahat. Tapi itu dibebaskan. Sehingga, jemaat kekasih Tuhan, dengan kekayaannya dia menjadi donatur dalam pelayanan Yesus. Maria Magdalena ini. Kemudian Maria Magdalena ini tanpa pikir panjang untung dan rugi pernah dia menyeka Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Karena cinta mati luar biasa untuk Tuhan, dia melakukan apa saja. Maria Magdalena ini, jemaat kekasih Tuhan, dikatakan setia pada Yesus pada saat penyaliban. Dia ada. Kemudian pada saat Yesus mati, dia ada, ikut serta di situ menyaksikan kematian Yesus di Bukit Golgota. Kalau kita berpikir, jemaat kekasih Tuhan, bisa saja orang lari ketika diteriakan salibkan dia, tapi Maria Magdalena ini setia. Sehingga saya berani mengatakan cinta mati untuk Tuhan. Pada saat ini kesetiaannya itu dibuktikan. Dia tidak malu. Dia tidak takut sebagai pengikut Yesus di segala situasi itu. Mungkin ada murid, ketika Yesus mati itu, jemaat, mengurung diri berkelompok mereka karena ketakutan, takut ditangkap dan mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Tapi Maria Magdalena ini tidak takut. Buktinya apa, jemaat kekasih Tuhan? Dikatakan pagi-pagi benar, bersama dengan perempuan lain datang ke kubur Yesus ketika hari masih gelap.
Jemaat kekasih Tuhan, saya melihat cintanya untuk Tuhan tidak pernah membuat dia takut apapun yang terjadi. Tidak akan membuat dia takut. Jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia datang ke kubur Yesus itu, jemaat, ternyata dikatakan pada saat kebangkitan Yesus itu ada bukti bahwa batu itu diambil dari kubur. Itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup dan bangkit. Dan kebangkitan Yesus ini, jemaat kekasih Tuhan, mengapa harus ada penampakan-penampakan? Agar para murid dan orang-orang pada saat itu, jemaat, percaya bahwa Yesus itu bangkit. Bukan hanya sekedar dongeng cerita begitu saja, tapi betul dia bangkit. Kita melihat, jemaat, ada banyak penampakan bahwa Yesus bangkit. Kepada Thomas ragu-ragu, dia menampakkan diri. Kepada para murid yang putus asa berjalan di jalan Emmaus, dia menampakkan diri. Dan ada banyak dikatakan peristiwa setelah dia bangkit, dia menampakkan diri, meyakinkan bahwa dia hidup. Jemaat kekasih Tuhan, kita fokus melihat kepada Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya yakin, jemaat kekasih Tuhan, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena ini tentu karena Yesus melihat ketulusan hati cinta Maria untuk Tuhan. Sehingga luar biasa, jemaat, dia menjadi perempuan saksi pertama kebangkitan itu. Ketika mereka tahu bahwa Yesus itu telah bangkit, ada yang pulang, ada yang kembali ke rumah. Tapi dikatakan dalam ayat 11, Maria ini setia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ini bukti cintanya kembali untuk Tuhan. Sambil menangis itu, jemaat, dia menjenguk ke dalam kubur itu, dikatakan. Tentu Maria manusia biasa, sempat kecewa. Dia merasakan kehilangan perasaan duka yang amat sangat sebagai manusia yang biasa. Sehingga apa, jemaat kekasih Tuhan, ketika dua orang malaikat berpakaian putih dikatakan menyapa, dia tidak mengenal. Bahkan dia mengatakan, Tuhan telah diambil dari orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kemudian apa yang terjadi kembali? Yesus yang bangkit itu meyakinkan. Pada awalnya dia menyangka itu adalah penunggu taman. Lalu kata Yesus kepadanya, meyakinkan Maria bahwa dia bangkit. Maria. Apa kita melihat di ayat 16? Maria berpaling, berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Paskah ini mau mengatakan bahwa Tuhan akan mengubah duka cita pergumulan kita menjadi sukacita dalam Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, Paulus berani bersaksi, sia-sia persekutuan ini. Kalau Kristus itu tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Tapi karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, dia mampu untuk mengubah kekecewaan duka cita Maria menjadi suka cita dalam Tuhan. Apa dikatakan dalam Mazmur 30 ayat 11? Aku yang meratap telah berubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi Paskah ini utamanya berita bahwa Yesus hidup, mengubah sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Pada saatnya berduka, tapi
Tetapi Yesus yang hidup mengatakan, aku akan mengubah itu menjadi suka di dalam Tuhan. Selanjutnya jemaat kekasih Tuhan, di ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Biasanya respon kita, Maria Magdalena kepada seorang guru, kepada Yesus yang dekat dengan dia. Dia percaya bahwa Yesus itu bangkit, dia ingin memeluk. Itu jemaat tindakan sukacita yang besar luar biasa. Tapi apa dikatakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-17? Janganlah engkau memegang aku. Artinya apa jemaat? Berita sukacita ini yang sudah diterima oleh Maria ini tidak hanya dia nikmati sendiri. Itu artinya. Makanya dia mengatakan kepada Maria, katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada saudara-saudara. Dan apa kata Maria ayat 18? Maria Magdalena berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Paskah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberitakan kabar sukacita ini. Tidak berhenti sampai diri pribadi kita. Dan Paskah ini jemaat tidak hanya sekedar berita bahwa Tuhan itu hidup, tapi orang percaya harus mengalami kuasa Tuhan yang hidup dalam kehidupannya. Kalau manusia hanya tahu Paskah itu bahwa Tuhan itu telah bangkit, tidak mengalami kuasa kebangkitan, itu menjadi sia-sia. Tetapi ketika seperti Maria mengatakan, aku telah melihat Tuhan, dia setia memberitakan kabar sukacita itu kepada setiap orang. Baik tidak baik waktunya. Bahwa dia punya Allah yang hidup, yang luar biasa dalam kehidupan Maria. Yang ketiga jemaat, awalnya Maria Magdalena tidak mengenal Tuhan bahwa dia bangkit. Hal itu terjadi kenapa jemaat? Karena kekecewaan, sakit hati, kehilangan, sehingga menutup mata iman. Mereka mengingat pada hari ketiga bahwa Yesus itu akan bangkit. Tetapi Paskah ini mau mengatakan, pergumulan boleh datang, tapi mata iman tetap terbuka kepada Tuhan. Tantangan kehidupan boleh datang, tapi jangan membutakan mata iman kita. Bahwa Paskah ini mengatakan dia bangkit, dia hidup dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, Paskah artinya lewat atau melewati. Tuhan telah melewati kematian, mengalahkan maut dengan kuasa kebangkitannya. Jadi Paskah ini mengingatkan kita, kita pun akan mampu melewati apapun. Di tengah pandemi ini, di tengah bencana terjadi di berbagai tempat, kita akan mampu melewati ini. Karena Yesus punya kuasa, telah mengalahkan itu semua. Yesus mengalahkan maut. Dan Yesus bangkit. Dia Allah yang hidup bagi kita. Selamat merayakan sukacita Paskah di tahun 2021 meskipun di tengah pandemi. Tapi sukacita Paskah tetap ada di hati dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Puji-pujian dari lingkungan Efata, Jemaat GKS Sababila.
Kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Firman kehidupan yang sudah kami dengar memberikan kekuatan dan jaminan bahwa Tuhan Allah yang kami sembah dan kami puji adalah Allah yang hidup. Allah yang akan terus menyertai memberkati kehidupan kami, menapaki hari-hari kehidupan di tengah dunia fana ini. Yesus bangkit dari kubur dan mengalahkan kuasa maut. Dengan kebangkitannya tumbuh semangat dan harapan baru dalam hati dan hidup kami. Melalui sukacita Paskah kami lahir baru, diubah oleh Tuhan, meninggalkan sesuatu yang lama, hidup berkenan bagi Tuhan. Sukacita Paskah mengingatkan kami menjadi pembawa kabar sukacita itu, agar kami mampu bersaksi dalam kata dan perbuatan kami, di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah kehidupan dunia ini, sehingga kuasa kebangkitan itu sungguh hidup, berbuah dalam kehidupan kami sekalian. Sukacita Paskah mengatakan bahwa Tuhan hidup. Tuhan ada bersama dengan kami dalam situasi kondisi apapun, musim kehidupan apapun yang harus kami tempuh. Tapi kami tetap semangat karena kami percaya Tuhan bersama berjuang dengan kami sekalian. Sukacita Paskah Allah yang hidup akan hadir dalam kehidupan keluarga, gereja, bangsa, negara kami. Saat kami bersama-sama melewati musim kehidupan terusus pandemi virus corona ini dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Dalam sukacita Paskah ini Tuhan, kami yakin Tuhan menghapus rasa kecewa di hati kami, mengubah duka cita kami menjadi sukacita dalam Tuhan. Sukacita Paskah memberi kekuatan bahwa Allah hidup, akan menuntun memelihara kehidupan kami sekalian, sehingga dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami dihadirkan oleh Tuhan, kami menjadi berkat. Sukacita Paskah memenuhi hati dan kehidupan jemaat, meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Sukacita Paskah memenuhi hati dan kehidupan jemaat yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Bapa di surga, Allah kami dalam Kristus Yesus, kami memasuki bulan baru, bulan April tahun 2021 ini. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami, sehingga kami berkata kepada siapa kami harus takut. Tuhan adalah pembela kami, Tuhan adalah penjamin hidup kami. Di tengah sukacita Paskah ini dalam kenangan, kami mengingat orang-orang yang paling berharga berarti, memberi warna dalam kehidupan kami yang telah Tuhan panggil. Kristus bangkit menjadi kekuatan jaminan bagi kami di balik kematian. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga kami yang ditinggalkan tetap semangat dan kuat. Kami yang ditinggalkan tetap percaya pada janji Tuhan ya dan amin, akan memelihara kehidupan kami sempurna. Bapa di surga, berkati usaha pekerjaan kami. Kami percaya tidak mampu jika berjuang sendiri, tapi di minggu ini kami mohon berkat Tuhan hadir mencukupkan kami, sehingga kami sungguh membuktikan bersaksi, orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan kekurangan, tapi ada janji kecukupan bahkan kelimpahan diberlakukan oleh Tuhan bagi kami sekalian. Berkati keluarga, anak-anak, menantu cucu kami.
Berkati mereka dalam meraih mimpi masa depan yang gilang gemilang dalam Tuhan. Yang terbaik kami percaya Tuhan sediakan di tempat yang dekat, yang jauh dari kami. Mari ya Tuhan, Engkau memberkati. Bapa di surga, biarlah hikmat, kasih, kekuatan Tuhan menuntun kami, sehingga kami boleh menatap hari esok kami dengan optimis. Yang terbaik, apapun yang kami perlukan, kami percaya Engkau Allah setia akan menyediakan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih atas pelayanan kami bersama dengan pengurus lingkungan Efata dalam Minggu Paskah ini, bersama dengan singer, operator LCD Sound System, pianis, tim perekaman yang ikut terlibat dalam pelayanan ini. Kami sadar kami semua adalah alat di tangan Tuhan. Ketika Tuhan pakai kami, ada sesuatu berharga yang mau Tuhan letakkan dalam kehidupan kami sekalian. Jerih lelah, jerih juang kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terus sepanjang minggu ini, bela kasih Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan akan menuntun, membimbing kami meraih sesuatu yang terbaik dalam janji Tuhan. Ya dan amin. Ini doa permohonan kami, ini syafaat kami. Kami serahkan dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar. Kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan Mazmur 116 ayat 12, 17 sampai 18. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita berdoa untuk persembahan. Dengan sukacita dan sukarela
kami mau memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh menyebarkan berita Injil kepada dunia, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 213 sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini nyanyilah tangis, maju terus dan tinggalkannya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun waktu suka, waktu apapun, kalau badai datang melanda, jangan mengalaminya sanjung rajamu. Marilah padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita menyanyi Kidung Jemaat 340, bait pertama dan kedua. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjurkan panji raja dan jangan menyerah.
Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.